Saya ingatkan kepada orang-orang Papua yang telah makan atau ada di dalam era otonomi khusus ini. Pada orang Papua yang sudah menjadi pejabat di sini, Anda tidak boleh skeptis terhadap perjuangan Papua merdeka. Mereka bisa ada afirmasi yang diberikan oleh negara ini karena teriakan Papua merdeka. Kalau tidak ada teriakan Papua merdeka, minta maaf. Konflik ini kita harus selesaikan. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, di Papua telah ada dua negara bangsa. Pertama, NKRI yang punya kewajiban untuk melakukan pembangunan di tanah Papua. Tetapi juga ada Negara Federal Republik Papua Barat yang dideklarasikan pada 19 Oktober 2011. Ada yang komentar bahwa kok bikin negara di dalam negara? Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang bikin negara di dalam negara? Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone. Thank you for joining us here at Manuscript Papua. Abraham Goram Gaman, staf khusus Presiden NFRPB bidang kemitraan, tidak ragu untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini terpendam. Konflik politik identitas di Papua Barat bukanlah masalah biasa. Dalam sebuah klarifikasi yang menggetarkan, Gaman menjelaskan surat Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, yang membahas secara terang-terangan masalah yang selama ini coba disembunyikan. Ketidakadilan politik dan sosial yang terjadi di wilayah Papua Barat, bekas koloni Netherlands New Guinea. Masih banyak yang tidak mengerti dan ini adalah masalah besar, ujar Gaman. Ia tidak segan-segan menegaskan bahwa masyarakat Indonesia umumnya belum menyadari besarnya ketegangan yang ada di Papua Barat, yang bukan hanya sekadar konflik lokal. Menurut Gaman, persoalan ini jauh lebih dalam. Sebuah pertempuran identitas dan hak politik yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Gaman dengan jelas menjelaskan dua isu besar yang tengah dihadapi Papua Barat. Negara dalam negara dan Papua harus bernegara sendiri. Apakah kita benar-benar ingin terus hidup dalam ilusi bahwa Papua Barat sudah menerima hak-haknya? Ataukah kita akan menutup mata terhadap kenyataan bahwa rakyat Papua Barat telah lama menuntut penentuan nasib sendiri yang terus dibungkam oleh negara besar? Apakah kita benar-benar bisa mengabaikan keinginan rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depannya? Ini adalah isu fundamental yang tak boleh dikesampingkan, tegasnya. Ia mengingatkan bahwa Papua harus bernegara sendiri sebagai jalan keluar dari krisis panjang yang menimpa wilayah tersebut. Sebuah peringatan keras. Kami tidak akan diam dan kami akan terus memperjuangkan keadilan untuk Papua Barat. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif. Dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Ya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk kita semua, warga Papua dan warga Indonesia yang saya cintai, saya kasihi, di mana saja berada. Malam hari ini saya ingin sedikit mengklarifikasi terkait dinamika dan polemik yang berkembang di medsos, di berbagai medsos dengan berbagai argumentasi. Saya pikir itu hal yang wajar. Tapi saya ingin menjelaskan terkait dengan surat presiden yang saya selaku staf khusus Presiden NFRPB bidang kemitraan bersama-sama dengan anggota polisi dan tentara nasional Negara Federal Republik Papua Barat mengantarkan beberapa waktu yang lalu. Sampai berujung pada malam hari ini saya baru diantar surat dari Polresta, dari tim reserse Polresta Sorong untuk besok. Saya akan klarifikasi terkait surat itu. Surat bernomor B215-1-1.24/2025 perihal undangan klarifikasi. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa terkait dengan surat yang kita serahkan ke Forkompimda di Provinsi Papua Barat, bukan hanya di situ. Nanti kita antar ke seluruh kabupaten kota yang ada di lingkungan Provinsi Papua Barat, tetapi juga ya di Jayapura, di daerah lain juga pasti akan antar. Itu urusan mereka. Kami yang ada di sini urusan kami. Dan saya mau kasih tahu bahwa surat itu adalah surat presiden. Ada dua surat penting. Ini suratnya. Satu ke surat presiden kepada Prabowo tentang perihal perundingan secara damai, dan satu surat lagi surat kepada Pak Presiden untuk perundingan tidak pihak antara NKRI, NFRPB dan pemerintah Belanda sebagai penanggung jawab di masa lalu, karena wilayah ini adalah wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, sehingga Belanda juga terlibat. Ya, bisa saja Amerika juga ikut terlibat karena itu semua berkaitan dengan New York Agreement, Roma Agreement dan lain sebagainya macam. Nah,
Surat-surat ini kami antar karena memang saya sebagai staf khusus Presiden dan NFRPB punya tugas melaksanakan perintah Presiden. Jadi kami bawa surat-surat itu. Soal undangan dan lain sebagainya, ya saya akan klarifikasi. Yang tanda tangan di sini adalah Pak Presiden, bukan saya dan bukan lain-lain. Kita cuma mengantar. Namun yang perlu saya jelaskan di sini bahwa tidak hanya surat-surat itu. Di sini ada roadmap kemerdekaan Papua dan juga ada proposal, saya tidak bawa, proposal perundingan damai yang juga telah serahkan kepada Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo di tahun 2020 ketika itu tim yang Presiden utus dan serahkan. Dan ini roadmap kemerdekaan Papua yang sudah juga diterima oleh pemerintah Indonesia. Jalan kemerdekaan semua secara detail di sini sampai tahun dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada kajian akademik yang dibuat oleh tim ad hoc kemerdekaan Papua Barat. Nah, saya juga terlibat di dalam tim ad hoc ini untuk membuat kajian ini. Dan kalau kita lihat ini jelas, ini juga semua jelas di sini terkait dengan dua wilayah mantan jajahan Belanda. Nah, di sini harus kita perlu paham bahwa ada konflik yang timbul di Papua sejak tahun 61 sampai saat ini. Konflik ini kita harus selesaikan. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, di Papua telah ada dua negara bangsa. Pertama, NKRI yang punya kewajiban untuk melakukan pembangunan di tanah Papua. Tetapi juga ada Negara Federal Republik Papua Barat yang dideklarasikan pada 19 Oktober 2011 dalam rangka memulihkan dan mempertahankan pembentukan negara West Papua di masa lalu di tahun 61, di mana keinginan negara-negara penjajah di dunia ini untuk harus semua wilayah bangsa yang belum berpemerintahan sendiri harus dimerdekakan di tahun 70-an. Nah, kita lihat di sana ada Canberra Agreement tanggal 6 Februari 1947. Bagaimana komitmen negara-negara yang melakukan dekolonisasi terhadap wilayah-wilayah bangsa di di Pasifik Selatan seperti PNJ, Vanuatu, Fiji, Kaledonia dan lain sebagainya, termasuk West Papua. Ya, mereka semua sudah merdeka karena berdasarkan Canberra Agreement itu. Nah, terus sampai ke tahun 60 di mana ada resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember tahun 1960 di mana semua wilayah jajahan ini harus dimerdekakan. Itulah maka pemerintah Belanda ikut mendorong proses kemerdekaan bagi bangsa Papua di negeri Papua Barat, wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea itu untuk merdeka, sehingga ada pembentukan negara West Papua pada 19 Oktober 61. Ini latar belakang sejarah. Nah, Deklarasi 19 Oktober 2011 oleh Bapak Forporosya Boysembut dan semua yang saya juga hadir di dalam kongres itu, dan itu dideklarasi, itu memiliki, itu sah berdasarkan hukum internasional karena tidak membentuk negara di dalam wilayah kedaulatan NKRI yang adalah seluruh wilayah Netherlands Indies yang kalau kita melihat secara astronomi dan geografis itu dari Sabang sampai Amboina, ujungnya paling timur adalah Morotai. Itu wilayah itu, Netherlands juga ini itu bukan. Sehingga konflik ini yang terjadi. Hari ini NFRPB telah melakukan langkah-langkah hukum perjuangan secara damai untuk menyelesaikan konflik ini. Sehingga bagi saya, ini hal biasa, wajar. Besok saya akan datang dan menjelaskan tentang surat yang kami bawa. Kami cuma melaksanakan perintah Presiden. Jadi semua orang Papua, biarlah kita bawa persoalan ini, taruh di kaki Tuhan. Biarlah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang adil ini yang akan berperkara. Nah, sehingga kita taruh ini. Kita tidak usah ada ribut, ada marah, semua karena ini semua dalam rangka perundingan damai untuk mewujudkan masa depan Papua yang berkeadilan, damai, sejahtera bagi semua orang. Ini yang perlu. Saya ingatkan kepada orang-orang Papua yang telah makan atau ada di dalam era otonomi khusus ini. Kita harus pahami persoalan Papua ini dengan baik. Saudara-saudara Papua yang hari ini bisa pemerintah Indonesia memberikan afirmasi, ada ruang keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan, dan penghormatan kepada orang asli Papua untuk mencari subjek hukum pembangunan di tanah Papua. Ini harus tahu bahwa mereka bisa ada afirmasi yang diberikan oleh negara ini karena teriakan Papua Merdeka. Kalau tidak ada teriakan Papua Merdeka, minta maaf. Ruang kalian, lihat saja contoh dulu di tahun 69 ada Undang-Undang nomor 12 tahun 69 tentang otonomi Irian Barat.
apa yang terjadi bagi orang Papua. Tetapi ketika suara kemerdekaan itu muncul di tahun 2000 dan akhirnya lahirlah otonomi khusus sebagai win-win solution, ya, jadilah orang Papua ini diberdayakan dan ruang keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan dan penghormatan ini kepada orang Papua. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada orang Papua yang sudah menjadi pejabat di sini, Anda tidak boleh skeptis terhadap perjuangan Papua merdeka. Apalagi perjuangan Papua merdeka di dalam bingkai negara Federal Republik Papua Barat yang berjuang dengan cara-cara damai, mengedepankan hukum internasional. Ini dua entitas negara bangsa NKRI yang dipersatukan. Ini perlu diselesaikan dengan bijaksana, damai, dan bermartabat. Saya pikir begitu. Jadi tidak perlu kita baku marah. Semua ini akan ada hukum yang mengatur. Semua adalah berpulang kepada kehendak Tuhan yang Maha Esa. Saya ingin menambahkan sedikit di sini terkait dengan, saya lihat komentar-komentar banyak di dalam media, baik YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, ya, bahwa ada yang komentar bahwa kok bikin negara di dalam negara. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang bikin negara di dalam negara? Harus kita semua bijaksana bahwa ada hak orang Papua untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri, sama seperti Indonesia dan lain sebagainya. Itu sebabnya Soekarno-Hatta di saat pembahasan tentang wilayah Indonesia pada bulan Juli tahun 45, Bung Hatta tidak mau memasukkan Papua ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, karena bagi Bung Hatta orang Papua juga punya hak yang sama, karena memang dia orang akademisi. Nah, di situ, sehingga kalau kita kaji yang gugat negara di dalam negara justru pemerintah Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Nah, karena menggagalkan pembentukan negara Papua Barat di tahun 61. Sehingga ini yang menjadi konflik politik sampai saat ini. Kalau kita beda hukum, maka kita tahu bahwa ada Roma Agreement. Pertama ada New York Agreement tanggal 15 Agustus 62, kemudian ada Roma Agreement 30 September 62. Kalau kita berbicara tentang asas hukum, seharusnya pemerintah Indonesia menggunakan instrumen Roma Agreement, karena asas lex posterior derogat legi priori itu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Berarti New York Agreement 15 Agustus 1962 ini tidak boleh menjadi instrumen di dalam pelaksanaan PPRA tahun 69. Ya, PPRA itu harus dilaksanakan pada tahun 1988 berdasarkan Roma Agreement, karena pemerintah Indonesia diamanatkan untuk membina bangsa Papua selama 25 tahun baru laksanakan jejak pendapat. Tanya orang Papua, apakah orang Papua mau merdeka sendiri karena mereka punya hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri berdasarkan resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember 60 itu, juga berdasarkan Canberra Agreement. Jadi di bagian ini kalau kita lihat, maka yang melakukan pelanggaran hukum, yang melakukan pelanggaran HAM sebenarnya Insinyur Soekarno dan pemerintah Indonesia, menggagalkan hak orang Papua untuk merdeka dan melakukan pelanggaran hukum dari dua asas tadi yang saya sebutkan. Demikian, jadi tidak ada itu membentuk negara di dalam negara. NFRPB tidak mencaplok wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau seluruh wilayah mantan kolonial Nederlands Indies dari Sabang sampai Amboina, yang ujungnya Morotai. Tidak, hanya wilayah Papua yang benar-benar 100% bukan wilayah dari Nederlands Indies yang adalah wilayah. Jadi di sini, jadi jangan kita salah kaprah bahwa membentuk negara di dalam negara. Saya pikir itu tambahan dari saya. Dan kalau orang mau bicara ada referendum, saya pikir tidak ada referendum di tanah Papua. Ada 3 alasan yang kita bisa referendum bagaimana lagi. Karena orang Papua pertama itu masalah Papua sudah tidak ada lagi di dalam Dewan Dekolonisasi. Kalau ada referendum, apakah kita mau kasih kembali Papua di dalam Dewan Dekolonisasi? Saya tidak bisa menjamin itu. Kemudian tidak ada payung hukum di negara Indonesia untuk melakukan referendum, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang referendum telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. Sehingga tidak ada itu lagi referendum, yang berikut bahwa orang Papua telah mendeklarasikan dan memulihkan, mempertahankan pembentukan negara mereka di tahun 19 Oktober 61 pada 19 Oktober 2011 yang digagalkan oleh Insinyur Soekarno. Sehingga kalau ada argumen-argumen yang mau bilang referendum, bagi saya itu tidak akan pernah. Sekarang ya tinggal Indonesia membuka ruang perundingan aja, dituntut, wajib, didesak untuk melaksanakan amanah perintah hukum internasional itu.
Itu saya pikir begitu ya, surat Presiden NFPB Indonesia mau respon atau tidak, ya itu mekanisme dan prosedur yang telah dijalankan. Nah, bagian ini yang harus kita bicara. Kita mau menyelesaikan persoalan Papua dengan baik-baik. Ya, demikian saya pikir. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.